saya Monique Fakers dari Fakta Israel. Saudara, saat ini saya berada di atap sebuah lokasi di kota tua Yerusalem yang memiliki pemandangan seperti yang bisa Anda lihat sekarang ini di belakang saya. Seperti yang Anda saksikan, di belakang saya adalah kubah dari Masjid Kubah Emas atau Golden Dome. Dulu lokasi bait suci Yahudi yang pertama dan kedua tepat berada di kawasan tersebut. Nah, kenapa saya bela-belain datang ke sini untuk memperlihatkan Golden Dome kepada Anda semua? Nah, kita mau lihat dari Lukas, yakni momen ketika baby Jesus, bayi Yesus, dibawa ke bait suci untuk disunat sebagaimana tradisi Yahudi. Nah, kalau kita lihat di Lukas 2 ayat 21, ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, seperti Anda ketahui, tradisi Yahudi memberikan nama anak pada usia 8 hari saat anak disunat. Nah, tradisi Yahudi ini berawal dari kisah Ishak yang disunat pada umur 8 hari. Anda bisa lihat di Kejadian 21 ayat 4. Nah, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka, yakni orang tua Yesus, membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, ini juga adalah penggenapan dari ayat di Alkitab, yakni tradisi penyerahan anak sulung dilakukan oleh orang Yahudi. Seperti ada tertulis di dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Nah, yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua adalah dari Lukas 2 ayat 25. Dikatakan di Alkitab kita adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Perhatikan baik-baik saudara semua, Roh Kudus ternyata juga ada pada kaum Yahudi. Nah, dikatakan bahwa Simeon ia menantikan penghiburan bagi Israel. Penghiburan seperti apa? Penghiburan yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri bagi Israel. Anda bisa membacanya di Yesaya 40 ayat 1. Nah, kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus, sekali lagi Roh Kudus disebutkan, bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Apa arti kata Mesias? Dia yang diurapi oleh Tuhan. Nah, Simeon datang ke bait Allah oleh karena Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat, yakni disunat tadi dan diserahkan kepada Tuhan. Dia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Jadi Simeon ketika berjumpa dengan bayi Yesus, Simeon mengatakan, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu, dan yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Perhatikan baik-baik ayat 31 dan 32, bahwa Yesus adalah keselamatan yang disediakan di hadapan segala bangsa. Berarti termasuk untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain.
dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Artinya, Bapak Ibu semua, saudara-saudara sekalian, Yesus datang pertama kali diterima oleh bangsa-bangsa terlebih dulu, baru terakhir menjadi kemuliaan bagi Israel. Secara tidak langsung kita memahami mengapa bangsa-bangsa yang lebih banyak mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lebih dulu, baru kemudian belakangan orang Yahudi atau bangsa Israel. Karena memang sudah ada di dalam Alkitab. Jadi Yesus yang kita percayai ternyata juga punya fungsi untuk orang Israel, bukan hanya untuk kita, orang percaya Yesus. Dan kemudian saudara, kita lanjutkan, kita lihat ayat Lukas 2 di ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Jadi Bapak Ibu, Yesus pun adalah kelepasan bagi Yerusalem, kota yang saat ini saya berada. Yesus datang untuk melepaskan kita dari dosa ketika kita mengakui korban Yesus, darah Yesus yang tercurah bagi kita di kayu salib. Tetapi dinyatakan di Lukas 2 ayat 38, Yesus juga adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu, yakni kelepasan untuk Yerusalem. Apakah ini sudah terjadi? Belum. Kenapa belum terjadi? Karena kita melihat bahwa Yesus belum memerintah dari Yerusalem. Karena itu, kota ini belum bisa dikatakan 100% mengalami kelepasan seperti yang tertulis menurut Lukas 2 ayat 38. Kita sekarang jadi mengerti, jadi memahami pemikiran Tuhan tentang tujuan kedatangan Yesus ke dunia. Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk kita, orang bangsa-bangsa, tetapi juga untuk bangsanya sendiri, Israel. Bahkan juga Yesus bukan hanya datang untuk manusianya, bukan hanya untuk orang-orang dari bangsa-bangsa dan orang-orang Yahudi, tetapi juga Yesus datang untuk kota ini. Dan kita akan melihat penggenapannya. Dari Yerusalem, salam damai dari Fakta Israel.